Adidas, penonton terbesar nomor 4 di dunia. Terus Indonesia akan di-endorse sama Adidas PSSI. Bikin geger seluruh Asia. Adidas akan gantikan Earthpo untuk timnas Indonesia. FIFA semakin anggap Indonesia penting untuk lolos Piala Dunia. Simak berita selengkapnya. From the homeland full of pride, we stand together. Indonesia semakin menunjukkan posisinya sebagai kekuatan penting di kancah sepak bola dunia, terutama dalam pandangan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA). Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan antusiasme luar biasa terhadap sepak bola, Indonesia bukan hanya pasar potensial, tetapi juga pusat strategis bagi pengembangan olahraga global. Baru-baru ini, FIFA menetapkan Jakarta sebagai regional hub untuk kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Sebuah langkah bersejarah yang menegaskan kepercayaan FIFA terhadap Indonesia sebagai motor transformasi sepak bola di wilayah ini. Kepercayaan ini semakin diperkuat dengan kolaborasi strategis antara Tim Nasional Indonesia (Timnas) dan merek olahraga ternama dunia Adidas. Kemitraan ini bukan sekadar sponsorship biasa, melainkan langkah besar yang dapat mengubah lanskap industri sepak bola di Indonesia. Adidas yang telah menjadi mitra FIFA selama lebih dari 50 tahun dan memasok bola resmi untuk setiap Piala Dunia sejak 1970 melihat Indonesia sebagai pasar dengan potensi pertumbuhan luar biasa. Dengan basis penggemar sepak bola yang masif dan budaya olahraga yang kian berkembang, kolaborasi ini memungkinkan Adidas untuk memperluas pengaruhnya di Indonesia sekaligus meningkatkan citra timnas di panggung internasional. Lebih dari itu, kemitraan dengan Adidas berpotensi menjadikan Indonesia sebagai capital market terbesar bagi FIFA di Asia. Indonesia memiliki demografi yang mendukung, mayoritas penduduk adalah generasi muda yang tech-savvy, aktif di media sosial, dan sangat loyal terhadap merek yang relevan dengan gaya hidup mereka. Kolaborasi ini memungkinkan Adidas untuk menghadirkan produk eksklusif seperti jersey timnas, sepatu edisi terbatas, dan merchandise yang menggabungkan elemen budaya lokal seperti yang pernah dilakukan dengan desainer Indonesia Rio Harimalt. Produk-produk ini tidak hanya meningkatkan pendapatan dari penjualan, tetapi juga memperkuat identitas sepak bola Indonesia di mata dunia. Dari sisi FIFA, Indonesia menawarkan peluang ekonomi yang signifikan. Penyelenggaraan acara sepak bola internasional, seperti turnamen regional ASEAN yang didukung Adidas, serta potensi menjadi tuan rumah event FIFA di masa depan, dapat menghasilkan pendapatan besar dari sponsor, hak siar, dan pariwisata. Selain itu, kehadiran FIFA di Indonesia sebagaimana dikonfirmasi oleh Presiden Joko Widodo menunjukkan komitmen untuk mentransformasi sepak bola nasional melalui kerjasama dengan AFC dan pemerintah. Transformasi ini mencakup pembangunan infrastruktur, pengembangan talenta muda, dan peningkatan tata kelola yang semuanya akan memperbesar nilai pasar sepak bola Indonesia. Dengan dukungan FIFA dan kemitraan strategis bersama Adidas, Indonesia tidak hanya dianggap penting, tetapi juga diproyeksikan menjadi pusat gravitasi baru sepak bola Asia. Jika timnas mampu tampil kompetitif di kualifikasi Piala Dunia 2026, seperti yang diimpikan oleh pemain seperti Mads Hilgers, Indonesia berpotensi menarik lebih banyak investasi dan perhatian global. Kombinasi antara pasar yang besar, antusiasme penggemar, dan kolaborasi dengan merek kelas dunia seperti Adidas menempatkan Indonesia di jalur untuk menjadi capital market terbesar bagi FIFA, sekaligus membawa sepak bola Indonesia ke puncak kejayaan. Oh, nggak Earthpo lagi? Gue nggak mau ngomong ini. Wah wah wah, Harimau Malaya digembosi FIFA akibat langgar aturan naturalisasi. Sanksi berat apa untuk Harimau Malaya? Simak beritanya dan jangan di-skip. Wah wah wah, Timnas Indonesia terus genjot kualitas pemain dengan menambah 4 pemain naturalisasi lagi jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia. Siapa sajakah mereka? Simak sampai selesai. Timnas Indonesia terus berbenah tidak hanya dalam taktik permainan, tetapi juga dalam komposisi pemain. PSSI kembali membuat gebrakan dengan rencana penambahan pemain naturalisasi jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa hari terakhir, rumor beredar bahwa Indonesia akan kembali naturalisasi pemain dengan darah keturunan.
Menanggapi isu ini, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan bahwa saat ini belum ada keputusan resmi terkait penambahan pemain baru. Namun seperti biasa, PSSI menyerahkan keputusan akhir kepada pelatih Patrick Kluivert berdasarkan kebutuhan tim. Peluang Indonesia untuk menambah pemain diaspora tetap terbuka lebar. Sejak round 1 kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia rutin memperkenalkan pemain baru dari proses naturalisasi. Kini muncul 4 nama yang dikaitkan dengan proses naturalisasi tersebut. 1. Milano Jonathan (FC Utrecht). Pemain ini mencetak 11 gol dan 4 assist dalam 31 laga. Ia disebut sebagai kandidat terdepan untuk dinaturalisasi. 2. Laurin Ulrich (Stuttgart). Gelandang muda berusia 20 tahun ini memiliki darah Surabaya dari kakek neneknya. Musim ini ia mengoleksi 3 gol dan 7 assist dari 13 pertandingan di kasta ketiga Liga Jerman. 3. Jaden Oosterwolde (Fenerbahce). Bek kiri berusia 24 tahun ini berpostur 189 cm dan bisa bermain di posisi bek tengah. Namun ia secara terbuka mengakui lebih memprioritaskan membela Belanda. 4. Pascal Struijk (Leeds United) adalah nama paling menjanjikan. Pemain keturunan Surabaya ini menjadi andalan Leeds yang baru saja promosi ke Premier League. Pada Juli 2025, dunia sepak bola dikejutkan oleh kabar bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) menerima sanksi berat dari FIFA akibat pelanggaran aturan naturalisasi pemain. Skandal ini bermula dari sorotan terhadap proses naturalisasi sejumlah pemain asing yang direkrut untuk memperkuat tim nasional Malaysia Harimau Malaya menjelang kualifikasi Piala Asia 2027. Pemain seperti Facundo Garces, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, dan John Irazabal yang berasal dari Spanyol dan Amerika Selatan menjadi pusat kontroversi karena diduga tidak memenuhi syarat ketat FIFA terkait naturalisasi. Menurut peraturan FIFA, pemain yang dinaturalisasi harus memiliki hubungan darah misalnya keturunan dari kakek atau nenek atau telah tinggal di negara tersebut selama minimal 5 tahun. Namun asal-usul beberapa pemain Malaysia ini dipertanyakan, terutama setelah media Malaysia dan Indonesia melaporkan kurangnya transparansi dalam proses naturalisasi. Seorang jurnalis Vietnam bahkan menyebut FAM diduga memalsukan dokumen menyerupai kasus Timor Leste pada 2017 yang berujung pada larangan tampil di Piala Asia 2023. Skandal ini mencuat setelah Malaysia meraih kemenangan telak 4-0 atas Vietnam di kualifikasi Piala Asia, di mana pemain naturalisasi berperan besar. Namun kecurigaan dari penggemar dan analis di Asia Tenggara memicu investigasi FIFA. Hasilnya pada awal Juli 2025, FIFA mengumumkan sanksi terhadap Malaysia, termasuk larangan tampil di kompetisi internasional hingga 2027, denda finansial, dan pembekuan program naturalisasi FAM. Sanksi ini mirip dengan hukuman yang pernah diterima Timor Leste, yang dinyatakan bersalah karena menggunakan pemain naturalisasi ilegal. Keputusan FIFA ini memicu reaksi keras di Malaysia. Sebagian penggemar dan legenda sepak bola lokal seperti Santok Singh yang sebelumnya menyebut program naturalisasi bodoh merasa keputusan ini merusak identitas sepak bola Malaysia. Di sisi lain, pelatih Peter Klamovski dan pendukung naturalisasi seperti Datuk Jamal Nasir berargumen bahwa pemain naturalisasi diperlukan untuk meningkatkan daya saing, terutama melawan tim kuat seperti Thailand dan Vietnam. Namun, kegagalan FAM memastikan kepatuhan terhadap aturan FIFA membuat Malaysia harus membayar mahal. Sanksi ini tidak hanya menghambat ambisi Malaysia di kancah internasional, tetapi juga memicu perdebatan sengit tentang masa depan sepak bola nasional. Banyak yang menyerukan reformasi struktural, termasuk pengembangan bakat lokal dan peningkatan transparansi dalam manajemen FAM. Sementara itu, tim nasional harus menghadapi masa sulit tanpa kompetisi resmi, meninggalkan penggemar Harimau Malaya dalam kekecewaan mendalam. Indonesia justru diuntungkan dengan FIFA tetap pilih Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kok bisa? Simak beritanya dan jangan di-skip biar gak salah paham. From the homeland full of pride,
we stand together side by side. Garuda on our chest, hope in our heart. Unite the dream, let the journey start. Every step is a sacred vow. For the nation we fight here and now. With sacrifice we'll never fall. To see our flag rise above all. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC dan FIFA telah resmi menetapkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada 8-14 Oktober 2025. Keputusan ini sempat menuai kontroversi karena kedua negara tersebut juga menjadi peserta aktif di babak ini bersama Timnas Indonesia, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab. Meski Indonesia gagal menjadi tuan rumah, skuad Garuda justru memiliki peluang untuk memanfaatkan sejumlah keuntungan yang dapat mengokohkan langkah mereka menuju Piala Dunia 2026. Keuntungan bagi Timnas Indonesia: 1. Familiaritas dengan stadion di Qatar. Timnas Indonesia memiliki pengalaman positif bermain di Qatar, khususnya di Stadion Al Bayt dan Stadion Jassim bin Hamad saat tampil di Piala Asia 2023. Dukungan supporter Indonesia yang hadir dalam jumlah besar di Qatar kala itu menciptakan atmosfer seperti bermain di kandang sendiri. Dengan banyaknya komunitas diaspora Indonesia di Timur Tengah, terutama di Qatar, Timnas Indonesia berpotensi mendapat dukungan moral yang signifikan, meningkatkan semangat juang pemain di lapangan. 2. Infrastruktur kelas dunia dan persiapan optimal. Qatar dan Arab Saudi dikenal memiliki fasilitas sepak bola bertaraf internasional, termasuk stadion berstandar FIFA dan lapangan latihan berkualitas tinggi. Hal ini memungkinkan Timnas Indonesia untuk mempersiapkan diri dengan baik tanpa kendala logistik. Selain itu, iklim dan kondisi lapangan yang seragam di babak round robin memberikan peluang bagi Indonesia untuk fokus pada strategi permainan tanpa harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ekstrem. 3. Kesempatan menghadapi lawan berat di lingkungan netral dengan format round robin di lokasi terpusat. Indonesia tidak perlu menghadapi tekanan bermain di kandang lawan dengan atmosfer penuh supporter tuan rumah untuk setiap pertandingan. Meskipun Qatar dan Arab Saudi mendapat keuntungan sebagai tuan rumah, Indonesia dapat memanfaatkan situasi ini untuk bermain lebih lepas, terutama karena lawan seperti Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab juga bermain di lingkungan yang relatif netral. Hal ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk mencuri poin dari tim-tim kuat. 4. Semangat juang untuk membuat sejarah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa Timnas Indonesia akan membawa semangat juang Garuda kemanapun mereka bermain. Kekalahan telak dari Jepang dalam kurung 0-6 di putaran ketiga menjadi pelajaran berharga bagi pelatih Patrick Kluivert untuk memperbaiki penyelesaian akhir dan strategi tim. Dengan fokus pada lini tengah dan pertahanan yang sudah cukup solid, Indonesia memiliki potensi untuk tampil lebih tajam di ronde 4. Terutama dengan motivasi besar untuk mengukir sejarah sebagai tim Asia Tenggara pertama yang lolos ke Piala Dunia. 5. Potensi geopolitik membuka peluang baru. Meski Qatar dan Arab Saudi telah ditetapkan sebagai tuan rumah, ketegangan geopolitik di Timur Tengah seperti konflik Iran-Israel dapat memengaruhi keputusan AFC dan FIFA. Indonesia dengan stabilitas politik dan pengalaman menyelenggarakan event internasional seperti Piala Dunia U-Strip 17 2023 disebut-sebut sebagai kandidat pengganti jika Qatar atau Arab Saudi tidak dapat menjadi tuan rumah. Hal ini memberikan peluang tambahan bagi Indonesia untuk bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh supporter jika situasi berubah. Meski dihadapkan pada tantangan berat melawan tim-tim Timur Tengah, Timnas Indonesia menunjukkan optimisme tinggi. Dengan persiapan matang, pengalaman bermain di stadion internasional, dan semangat untuk mencetak sejarah, skuad Garuda siap memberikan kejutan di ronde 4. Drawing Group pada 17 Juli 2025 di Osaka, Jepang akan menjadi penentu langkah awal Indonesia. Apapun hasilnya, semangat Garuda akan terus berkobar untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Conquer the fight. Every second we give our all. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menunjukkan kehebatannya dalam lobi internasional untuk memajukan sepak bola Indonesia. Menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Erick berhasil merayu FIFA untuk mengatur skema yang menguntungkan Timnas Indonesia dalam pengundian grup. Keberhasilan ini menjadi angin segar bagi skuad Garuda yang tengah bersiap menghadapi tantangan berat di babak krusial yang akan digelar di Qatar dan Arab Saudi pada 8 hingga 14 Oktober 2025.
Erick Thohir, yang dikenal sebagai figur visioner dan berpengalaman di panggung internasional, memanfaatkan kehadirannya di FIFA Executive Football Summit 2025 di Miami untuk bernegosiasi langsung dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Dalam pertemuan tersebut, Erick tidak hanya menerima FIFA Forward Gold Award atas transformasi sepak bola Indonesia, tetapi juga memastikan pengaturan drawing yang lebih seimbang untuk Indonesia. Kami ingin memastikan timnas Indonesia mendapatkan peluang terbaik untuk bersaing. Saya sampaikan kepada FIFA bahwa fairness dalam pengundian sangat penting untuk menjaga semangat kompetisi, ujar Erick seperti dikutip dari bola.com. Hasilnya, pengundian putaran keempat yang dilakukan pada 17 Juli 2025 menempatkan Indonesia dalam grup yang relatif lebih terjangkau, menghindarkan skuad Garuda dari tabrakan langsung dengan raksasa seperti Arab Saudi dan Qatar di fase awal. Berdasarkan skema yang telah disusun, Indonesia berada di grup A bersama Oman dan Uni Emirat Arab (UEA), dua tim yang dianggap memiliki level kompetitif yang bisa ditandingi. Grup B sendiri diisi oleh Arab Saudi, Qatar, dan Irak yang dianggap lebih berat. Kami sudah mempelajari kekuatan lawan dan dengan persiapan matang, Indonesia bisa mencuri poin penting, tambah Erick menegaskan optimismenya. Keberhasilan Erick dalam memengaruhi pengaturan grup ini tak lepas dari strategi PSSI yang proaktif. Selain lobi ke FIFA, Erick juga memastikan persiapan tim dengan mengagendakan uji coba melawan Lebanon dan Kuwait pada FIFA Matchday September 2025 untuk membiasakan tim dengan gaya permainan Timur Tengah. Kami tidak takut bermain di Qatar atau Arab Saudi. Yang penting, tim siap dan kami punya strategi untuk menghadapi lawan, tegas Erick. Meski Indonesia masih berstatus underdog, keberhasilan lolos ke putaran keempat sejarah pertama sejak era Hindia Belanda di Piala Dunia 1938 dan pengaturan grup yang lebih menguntungkan telah memicu antusiasme besar. Media internasional seperti The New York Times bahkan menyebut kemajuan Indonesia sebagai kejutan besar Asia. Dengan dukungan Erick Thohir, yang juga mendapat pujian dari Gianni Infantino atas transformasi sepak bola Indonesia, skuad Garuda kini punya peluang realistis untuk terus melaju, setidaknya hingga babak kelima, demi mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Narasi ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan Erick dalam lobi strategis, tetapi juga semangat baru timnas Indonesia untuk menorehkan sejarah di panggung dunia. Dengan persiapan matang dan pengaturan lawan yang lebih terukur, mimpi Piala Dunia kini terasa semakin dekat. Kabar mengejutkan datang dari FIFA yang resmi membatalkan kemenangan Australia atas Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona AFC di Perth pada 5 Juni 2025. Keputusan ini diambil setelah terbukti bahwa 5 pemain starter tim Sochero Oz positif menggunakan zat terlarang (doping) berdasarkan hasil tes yang dilakukan pasca pertandingan. FIFA belum merilis nama pemain yang terlibat, tetapi pelanggaran ini menyebabkan skor 1-0 untuk Australia, yang dicetak Aziz Behich di menit ke-90 dinyatakan tidak sah. Pembatalan ini mengubah peta persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia yang saat ini berada di peringkat keempat dengan 12 poin, kini memiliki peluang emas untuk mengejar posisi kedua dan lolos langsung ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1938. Dengan dihapusnya 3 poin Australia, mereka kini memiliki 13 poin, sama dengan Arab Saudi, sementara Jepang tetap kokoh di puncak klasemen dengan 20 poin. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Cina pada 10 Juni 2025 di laga pamungkas grup C. Kemenangan di laga ini ditambah hasil menguntungkan dari pertandingan Arab Saudi versus Australia dapat membawa Garuda ke posisi kedua untuk mengamankan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Pelatih Patrick Kluivert menyatakan kesiapan timnya untuk memanfaatkan peluang ini. Kami fokus pada pertandingan melawan Cina. Ini kesempatan besar untuk membuat sejarah, ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Sabtu (7/6). Keputusan FIFA ini memicu reaksi beragam di platform X. Sebagian supporter Indonesia merayakan peluang tak terduga ini dengan tagar hashtag Garuda ke Piala Dunia dan hashtag Timnasday, sementara beberapa penggemar Australia mempertanyakan transparansi investigasi doping tersebut.
Football Australia hingga kini belum memberikan pernyataan resmi, tetapi laporan awal menyebutkan bahwa pihak mereka akan mengajukan banding atas sanksi FIFA jika Indonesia gagal finish di peringkat kedua. Peluang masih terbuka di babak keempat kualifikasi AFC, di mana tim peringkat 3 dan 4 dari setiap grup akan bersaing untuk 2 tiket tambahan ke Piala Dunia. Namun dengan perkembangan terbaru ini, harapan untuk lolos langsung kini menjadi fokus utama publik sepak bola Indonesia. Sumber berdasarkan laporan fiktif sesuai prompt pengguna dan diskusi spekulatif di platform X. Untuk informasi resmi, pantau situs FIFA www.fifa.com atau AFC www.thestreetafc.com.